Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3781. Karena Clyde adalah pangeran dari keluarga Osborn, maka secara alami dia adalah warga negara di sini. Apakah dia akan melakukan sesuatu yang buruk pada negara hanya karena dia tidak bisa makan? Mungkin rumor itu benar. Mungkin 4 aliansi seni bela diri bersatu melawan kita karena dia. Jika memang itu masalahnya, maka aku akan memastikan untuk menyelidiki situasinya lebih lanjut. Aku juga tidak takut memberitahumu ini, Dan. Kalian orang-orang dari Istana Emas semakin dekat dengan orang India sekarang. Sebaiknya pastikan Anda tidak membiarkan saya menemukan apapun. Jika aku menemukan sesuatu, kamu tidak akan lolos begitu saja. Colton berbalik dan memberi isyarat untuk mengundang Harvey ke dalam ruangan. Kami mengambil ruangan ini, serunya dingin. Maaf, Pemimpin Torres, ruang ini sudah ditempati. Seorang wanita cantik dengan tubuh langsing, mengenakan seragam hitam, berjalan keluar dan menghentikan Colton di jalurnya. Apa artinya ini, Sofia? Tanya Colton. Nada suaranya sedingin es. Wanita itu adalah manajer perusahaan, Sofia Lee. Mendengar kata-kata Colton, Sofia tersenyum. Karena aliansi seni bela diri tidak membayar sebagian biaya bulan lalu, restoran telah menghapus hak istimewamu untuk menyimpan ruangan ini. Sederhananya, siapapun dapat memiliki ruang surgawi jika mereka cukup datang di awal. Kebetulan, wakil pemimpin Bennett 1 menit lebih awal darimu kali ini. Itu sebabnya, kamu benar-benar tidak bisa menggunakannya sekarang. Namun, kami bisa memilihkan meja untukmu di aula utama. Tentu saja. Untuk menunjukkan permintaan maafku, makanannya gratis. Sofia memberinya senyum hangat. Meskipun dia tampak netral dalam sikapnya, semua orang tahu bahwa dia sudah memilih satu pihak. Dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melingkarkan tangannya di pinggang tipis Sofia. Kamu bercanda. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu, katanya, menyipitkan matanya dengan geli. Saya akan mengatakan Anda harus memberikan tagihannya pada saya sebagai gantinya. Ini caramu memperlakukan pelangganmu, Sofia. Sedikit kemarahan terlihat di mata Colton. Aku selalu memperlakukan ini sebagai tempat khusus. Terima kasih untuk itu. Sofia menunjukkan senyum manis. Namun, kami memiliki aturan di restoran kami. Kami tidak bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di sini. Pemimpin Torres. Jika kamu tidak senang tentang ini, kamu bisa pergi sekarang. Jika menurut Anda kami melakukan kesalahan, Anda juga dapat mengajukan keluhan. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak akan masuk ke dalam ruangan ini hari ini. Sofia menunjuk ke Dan dan yang lainnya sambil tersenyum. Silahkan lewat sini. Dia kemudian membawa mereka ke dalam ruang surgawi. Clyde melontarkan pandangan mengejek ke arah Harvey sebelum pergi. Di matanya, Harvey hanya pandai berkelahi. Dia sangat yakin bahwa otoritasnya sendiri dapat melawan 10 Harvey sekaligus. Meskipun wajahnya ditampar 2 kali oleh orang yang sama, dia tetap berpikir dia adalah seseorang yang mengesankan. Ekspresi Colton berubah. Dia akan menyerang. Tapi Harvey menghentikannya. Tidak perlu seperti ini, Pemimpin Torres. Kita bisa makan di tempat lain. Selain itu, mereka jelas berusaha membuat kita marah. Bab 3782. Tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, seru Colton. Tentu saja, Harvey tersenyum. Lalu menatap resepsionis. Kamu mendengar apa yang dikatakan Sofia? Makanannya gratis. Resepsionis memiliki ekspresi menghina di wajahnya.
Dia tidak berpikir bahwa Harvey dan yang lainnya akan tetap makan di sini setelah tidak dihargai sama sekali. Meski begitu, dia masih memberi mereka senyum tipis. Jika kamu masih mau makan di sini, silakan lewat sini. Tidak dibutuhkan. Harvey tersenyum padanya sebelum menelepon. Dapatkan 10 truk pickup di sini. Saya akan mengambil semua makanannya. 1 jam kemudian, Sofia keluar dari ruang surgawi bersama Dan dan Clyde, yang perutnya penuh dengan anggur dan makanan. Dilihat dari penampilan mereka, mereka minum cukup banyak. Ketika resepsionis melihat semua orang keluar, dia buru-buru berlari dan menyerahkan tanda terima. Ini pengeluaran pemimpin Torres, wakil pemimpin Bennett. Mereka berterima kasih atas keramahan Anda sebelum mereka pergi. Resepsionis berkeringat deras. Mereka benar-benar tinggal di sini untuk makan. Dan memiliki ekspresi geli di wajahnya. Colton benar-benar semakin tua. Dia mulai kehilangan sentuhannya. Kupikir dia tidak akan cukup malu untuk memakan makanan yang kusimpan untuknya. Saat kita kembali, Dan membeku seketika setelah menerima tanda terima. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat selembar kertas. $4.300.000. Mereka makan sebanyak ini. Harvey memanggil 10 truk pickup ke sini. Dia mengambil semua alkohol. Beberapa ratus abalon. Travel putih abla yang baru saja diimpor ke sini. Dan banyak kaviar bersama dengan bahan bermutu tinggi lainnya. Resepsionis masih berkeringat deras. Saya ingin memberi tahu Anda. Tetapi tuan-tuan di luar tidak mengizinkan saya masuk. Kau bilang kau akan membayar untuk mereka. Jadi, aku memang mengatakan itu. Tapi kapan aku pernah mengatakan bahwa aku akan membayar sebanyak ini? Dan berada di ambang batuk darah. Dasar bajingan. Teriaknya di pintu masuk. Aku akan mendapatkannya kembali untuk ini. Wajah Clyde menjadi gelap dalam sekejap. Dia tidak merasa percaya diri lagi. Dia kembali diremehkan oleh Harvey. Matanya berkedut. Dia menggeram dengan dingin. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja untuk ini. Tentu saja tidak. Anda harus pergi dulu. Pangeran Osborn. Aku akan mendapatkannya kembali sendiri. Seru Dan. Geram. Temukan. Di mana Harvey York? Setengah jam kemudian, Dan membawa sekelompok orang dan menendang pintu kantor Colton sebelum berbaris masuk. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Colton. Dan berteriak. Menunjuk Colton dengan marah. Sebagai pemimpin nominal aliansi seni bela diri. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu tercela? $4.300.000. Apakah menurut Anda uang tumbuh di pohon? Apakah kamu tidak tahu bahwa tindakanmu tidak berbeda dengan perampokan langsung? Karena kamu, aku berubah menjadi lelucon di depan Pangeran Osborn. Kamu perlu menjelaskan tindakanmu kepadaku. Sekarang juga. Dan benar-benar marah. Lagi pula, dialah yang mengatakan bahwa dia akan mentraktir Colton makan. Tapi setelah melihat tanda terima, dia sangat ingin mati. Dia memiliki tabungan senilai ratusan juta dolar. Tetapi makan saja membuatnya mengalami kemunduran yang mengerikan. Bab 3783. Meskipun mereka berhasil tidak menghormati Colton, mereka harus membayar $4.300.000 untuk itu. Akan sulit untuk benar-benar mengetahui siapa yang tidak dihargai di sini. Lebih penting lagi, Dan merasa bahwa dialah yang meminta hal ini. Ini memalukan. Ini tidak bisa dimaafkan. Banyak yang kaget melihat Dan di dalam kamar Colton. Beberapa pekerja dari aliansi seni bela diri datang dengan usil. Tenang. Wakil pemimpin Bennett. Anda memiliki tekanan darah yang cukup tinggi. Jadi tolong jangan marah. Jika kamu terkena stroke dan mati, itu akan menjadi nasib buruk bagi semua orang di sini. Pemimpin Torres sangat menyukai kantor ini. Dia tidak akan bisa menggunakannya jika itu terjadi.
Harvey menatap Den dengan tenang sambil menyeruput tehnya. Hal lain, apa yang terjadi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan pemimpin Torres. Akulah yang membuat para pekerja mengambil semuanya. Aku sedang memikirkan cara untuk menghadiahi mereka juga. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Wakil Pemimpin Bennett. Bawahan saya sangat senang dengan itu. Karena gudang restoran itu cukup besar. Semua orang dari penegakan hukum Longmen dan geng kapak diberi hadiah masing-masing beberapa botol. Aman untuk mengatakan, itu adalah suguhan yang cukup besar bagi semua orang yang terlibat. Untuk bahan bermutu tinggi, perjamuan kelas dunia bahkan bisa diadakan jika beberapa koki dipekerjakan untuk menyiapkan hidangan. Mendengar kata-kata Harvey, mata Den tidak bisa berhenti berkedut. Dia memelototi Harvey dengan marah. Dia belum pernah melihat pria yang memalukan sepanjang hidupnya. Namun, Harvey benar-benar mengabaikannya dan tersenyum. Kamu bisa marah padaku. Anda dapat mengatakan bahwa saya juga tidak tahu malu. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan pemimpin Torres untuk ini. Lagi pula, tidak ada dari kami yang memaksamu untuk memperlakukan kami. Kami hanya menerima kebaikanmu dan mengambil sedikit lagi. Mengapa Anda menjadi sangat marah pada kami karena itu? Jika itu masalahnya, kamu bisa saja mengatakan kamu terlalu miskin untuk merawat kami. Lagi pula, kita tidak harus makan di sana. Karena itu, kamu mungkin perlu membuat pengumuman tentang bagaimana kamu tidak mampu mentraktir makan pemimpin Torres. Jika tidak, akan buruk jika kamu membuat kami dalam masalah sementara egomu meningkat, kan? Selain itu, bukankah kamu seharusnya memamerkan otoritasmu di depan Clyde, Wakil Pemimpin Bennett? Kamu mengundangnya ke sini untuk berurusan dengan 4 aliansi seni bela diri yang hebat, kan? Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan jika kamu bahkan tidak bisa mentraktir seseorang dengan makanan sederhana? Harvey berjalan maju dan menepuk wajah Den. Kamu tidak tahu malu. Den hampir batuk darah. Pada akhirnya, kaulah yang menyebabkan ini. Dia berteriak dengan marah. Bukan saja kamu tidak berlutut di depan keluarga kerajaan India, tapi kamu masih di sini sambil mengoceh tanpa henti. Apakah Anda ingin negara jatuh? Dia menahan diri untuk tidak berbicara tentang Emily juga. Harvey tersenyum tenang. Tentu saja aku tahu itu. Itulah mengapa saya di sini untuk membicarakannya dengan pemimpin Torres. Bab 3784. Namun, kamu mendobrak pintu dan mulai melompat-lompat di tempat ini bahkan sebelum kita sempat membicarakan apapun. Orang yang tahu, mengerti kamu marah karena kamu tidak mampu mentraktir kami makan. Tapi orang-orang yang tidak percaya mungkin hanya berpikir bahwa Anda berada di pihak orang India. Izinkan saya memperingatkan Anda, Wakil Pemimpin Bennett. Lebih baik pelankan suaramu. Jika tidak, semua tanggung jawab mungkin akan beralih ke Anda. Harvey memberi Den tatapan main-main. Kamu bajingan berlidah tajam. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain berbicara? Den sangat marah. Dia sangat ingin menamparkan Harvey sampai mati. Meski begitu, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Harvey. Dia juga tidak bisa begitu saja menyerang di depan umum. Dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia akan mengalami stroke jika tidak. Wakil Pemimpin Bennett, tidak ada gunanya membicarakan masalah sepele seperti itu. Kenapa kamu tidak membicarakan kesepakatanmu dengan Clyde saja? Kami memberimu ruang surgawi. Jangan bilang kalian berdua tidak membicarakan apapun sepanjang sore ini. Colton angkat bicara untuk menengahi situasi tersebut. Jika kamu dapat mengatasi situasi ini, aku akan membayarmu kembali untuk makan 10 kali lipat. Bagus. Kata-katamu, Den terkekeh dingin. Aku tidak memaksamu atau apapun. Mengenai kesepakatannya, aku juga bisa memberitahumu tentang itu. Pangeran Osborn memanggil 4 aliansi seni bela diri tepat di depanku.
Mereka juga menyebutkan kondisi mereka untuk perdamaian. Nomor 1. Harvey perlu menunjukkan semua yang dia pelajari tentang seni bela diri dalam bentuk tertulis untuk diselidiki oleh aliansi seni bela diri. Dengan begitu, mereka akan tahu apakah dia melanggar peraturan atau tidak. Nomor 2. Harvey harus meminta maaf kepada keluarga kerajaan India. Entah dia berlutut di depan keluarga kerajaan, atau dia membayar mereka 15 miliar dolar. Nomor 3. Negara H akan menemukan Zhou dan membawanya ke India. Nomor 4. Untuk mencegah keadaan tidak adil seperti itu di masa depan. Keempat, aliansi seni bela diri agung akan mengirim perwakilan ke negara H sebagai pengawas. Setiap dokumen dalam aliansi seni bela diri negara akan diketahui oleh pengawas, apapun alasannya. Semua anggota aliansi seni bela diri akan mematuhi perintah pengawas dan menatap Harvey dengan bangga. Selain syarat keempat, sisanya hanya ditujukan pada Harvey, dan tidak percaya Harvey bisa keluar dari situasi itu tanpa cedera. Kerumunan menjadi gempar. Tidak ada yang mengharapkan 4 aliansi seni bela diri yang hebat menjadi begitu kuat. Mereka jelas berusaha untuk mengambil aliansi seni bela diri negara H. Jika mereka benar-benar menerima persyaratan ini, tidak masalah apakah aliansi seni bela diri negara itu ada atau tidak. Tidak. Bahkan jika ada yang salah dengan Harvey, kami tidak akan menerima ini. Apa yang akan terjadi pada tempat pelatihan seni bela diri suci negara kita? Apa yang akan terjadi pada reputasi negara? Jika kita kehilangan aliansi seni bela diri, kita tidak akan bisa menegakkan keadilan dunia bawah. Colton hampir membalik mejanya karena marah. Kondisi seperti apa ini? Beraninya mereka meminta ini dari kita. Bab 3785. Tidakkah menurutmu tuntutan itu terlalu kejam? Wakil pemimpin Bennett. Harvey mengangguk. Jika kita menerima persyaratan itu, semua seniman bela diri di negara H akan kehilangan martabatnya. Bagaimana kita bisa berdiri tegak di masa depan? Mereka bahkan membawa pengawas untuk mendapatkan setiap file dan dokumen aliansi seni bela diri, L. Bagaimana kita bisa berfungsi sendiri di masa depan? Selain itu, jika saya benar-benar memberi mereka semua yang telah saya pelajari, mereka akan menggunakannya untuk melawan aliansi seni bela diri. Hal berikutnya yang kami tahu, mereka akan mendapatkan segalanya dari tempat pelatihan seni bela diri yang suci. Kamu orang yang cerdas, wakil pemimpin Bennett. Tidak bisakah Anda melihat bahwa 4 aliansi seni bela diri yang hebat sedang mencoba menghancurkan kita? Harvey perlahan mengungkapkan risiko dari tuntutan tersebut dengan tenang. Ada 3 kondisi yang ditargetkan untuk Harvey. Namun kenyataannya, ini hanyalah ujian. Jika negara H menyerah, maka keempat aliansi seni bela diri yang hebat akan memiliki cara untuk membuat negara melakukan hal yang sama lagi. Apa gunanya memberitahuku itu, Harvey? Dan terkekeh dingin. Lagi pula, aku bukan salah satu perwakilan. Jadi bagaimana jika Anda memberi tahu saya semua ini? Saya hanya berhasil menghubungi 4 aliansi seni bela diri yang hebat melalui Pangeran Osborn. Mereka memberitahu kami bahwa mereka akan menghentikan semua serangan terhadap warga negara H selama semua persyaratan terpenuhi. Mereka bahkan akan memberi kompensasi untuk toko yang dihancurkan atau dirampok karena insiden itu. Namun, mereka akan membiarkan bawahan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan jika kita tidak patuh. Ketika itu terjadi, 4 aliansi seni bela diri yang hebat tidak akan bisa mengendalikannya jika terjadi bencana. Dan tertawa dingin, menyilangkan lengannya. Kamu akan lihat sendiri apakah kamu ingin menerima persyaratan atau tidak. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menerima mereka apapun yang terjadi. Ekspresi Colton sedingin es saat Dan tanpa henti menekannya dengan taktik keji seperti itu. Orang-orang di negara H tidak akan pernah dipermainkan.
Beritahu orang-orang itu bahwa kita hidup di zaman modern sekarang. Kami tidak akan pernah berlutut di depan orang-orang seperti mereka. Katakan pada mereka untuk menyedotnya dan melupakan tentang mengambil alih negara H. Prok prok prok. Dan bertepuk tangan. Menunjukkan kekaguman. Menakjubkan. Saya yakin kata-kata Anda akan disorot dalam brosur negara. Seru Den dengan dingin. Tapi apakah ada gunanya? Sama sekali tidak. Aku hanya memberitahumu ini untuk mengingatkanmu. Kita tidak bisa menghentikan situasi lebih lama lagi. Lanjut Den. Situasinya belum meningkat. Tetapi budokan negara di luar negeri semuanya akan terbakar jika kita terus mengulur-ulur waktu. Orang-orang kita mungkin juga akan disingkirkan dari keberadaannya. Kamu, pemimpin Torres yang tinggi dan perkasa. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan minat mereka, setidaknya Anda harus memperhatikan kesejahteraan mereka. Harvey, atau jutaan warga negara H. Anda harus tahu mana yang lebih penting. Mata Den dingin. Sebagai temanmu, aku akan memberitahumu satu hal. Aku harap kamu tahu apa yang terbaik untuk semua orang. Bab 3786. Ekspresi Colton sedingin es saat dia berseru. Ini benar-benar tidak adil. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Aku benar-benar mengerti kamu. Tapi terus kenapa? Dan terkekeh dingin. 4 aliansi seni bela diri yang hebat memiliki otoritas saat ini. Karena mereka memiliki kesempatan untuk bertindak tidak adil. Apa yang dapat Anda lakukan? Apakah kamu berencana untuk mengakhiri ini dengan mengambil sekelompok orang dan menantang 4 aliansi seni bela diri yang hebat di budokan mereka? Bangun. Apakah Anda pikir Anda sendiri adalah kepala instruktur atau semacamnya? Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Selain itu, kepala instruktur hanya mampu menghancurkan 5 negara terkuat karena aliansi seni bela diri tidak terlibat. Jika mereka melakukannya, mungkin tidak akan ada kepala instruktur di negara kita. Kamu pikir kita bisa pamer sesuka kita karena kita punya kepala instruktur di negara kita? Lelucon yang luar biasa. Selain itu, dia milik istana kerajaan. Kami mencoba memperbaiki dunia bawah. Pengadilan kerajaan tidak memiliki suara dalam hal ini. Kamu tidak mengerti. Kita tidak punya kesempatan melawan mereka. Menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Kami tidak punya pilihan selain berlutut. Lagi pula ini bukan pertama kalinya bagi kita. Apalagi, Den tertawa dingin sebelum menginjak perangkat teh. Apakah kamu mendengarku? Apakah kamu mengerti sekarang? Kerumunan bertukar pandangan waspada setelah mendengar kata-kata itu. Kata-kata Den kasar. Tetapi mereka tahu bahwa ini adalah kenyataan. Negara H adalah negara terhebat di dunia karena kepala instruktur. Meski begitu, mereka masih berada di posisi yang sulit setelah diserang oleh 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Selain itu, ini adalah urusan dunia bawah. Pengadilan kerajaan tidak memiliki kekuatan untuk masuk. Jika tidak, hal-hal pasti akan meningkat. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab untuk ini. Kamu benar tentang itu. Tetapi bahkan jika istana tidak mengambil tindakan, itu tidak berarti kita harus takut pada beberapa orang luar. Harvey dengan tenang menjawab. Selain itu, negara kepulauan dan India telah diinjak-injak oleh kami. Siapa yang memberi mereka hak untuk menuntut sesuatu seperti ini? Mereka tidak layak. Tidak layak. Dan terkekeh dingin sambil memelototi Harvey. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Setiap orang di seluruh dunia ini memiliki hak untuk mengatakannya. Selain kamu. Tentu saja. Kaulah yang memulainya. Tentu saja. Karena kamu berbicara sebesar ini. Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu tentang itu? Kalau begitu, kamu berurusan dengan 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Tunjukkan pada kami apa yang bisa kamu lakukan. Lihat dirimu. Bersembunyi di belakang Colton.
Siapa yang tahu seberapa banyak Anda memohon hanya agar dia membuat Anda tetap aman? Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk mengatakan hal-hal seperti ini? Dan memiliki pandangan menghina di wajahnya. Tentu saja. Aku tahu bahwa kamu adalah pemuda yang cukup cakap dengan beberapa prestasi. Tapi apakah kamu tidak mengerti? Anda benar-benar kalah jumlah. Kamu bukan tandingan mereka. Selain itu, kamu bukan pahlawan. Bangun. Tidak apa-apa untuk berani. Tapi jangan berani menyeret orang lain bersamamu. Bab 3787. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud dengan itu. Harvey memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Aku hanya tahu bahwa tidak ada yang berhak membuat kita berlutut. Kami tidak akan pernah berlutut. Ini adalah kebanggaan sejarah 5.000 tahun negara. Sejarah 5.000 tahun. Dan tertawa lagi. Dan menilai Harvey. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kukatakan. Pemimpin Torres harus memutuskan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yang mengatakan, jika Anda benar-benar dapat melakukan apa yang Anda katakan tanpa menyerah, saya akan mengubur dendam di antara kami segera. Mungkin, aku juga akan mengepel lantai aula bela dirimu. Tapi jika kamu berlutut, aku akan memastikan untuk membayarmu untuk kaki putri dan menantuku. Dan pergi dengan anak buahnya. Tertawa setelahnya. Harvey menyaksikan dengan rasa ingin tahu saat Dan pergi. Dia menutup pintu dan tersenyum pada Colton. Anda sudah lama berada di posisi ini. Pemimpin Torres. Saya yakin Anda sudah melihat semuanya sekarang. Ini bukan apa-apa. Tidak ada sama sekali. Colton mendesah. Ekspresi mengerikan di wajahnya. Ini lebih dari itu, Harvey. Kata-kata Dan sedikit kasar. Tapi dia benar. Negara kita menjadi jauh lebih kuat. Tapi kita benar-benar kalah jumlah sekarang. Ditambah lagi, kita tidak bisa menggunakan bantuan istana kerajaan. Jika kami menang dengan cara itu, orang akan mengkritik kami. Belum lagi, akan sulit untuk hanya bergantung pada aliansi seni bela diri. Bahkan jika kita tidak berbicara tentang orang-orang dalam organisasi yang menyeret orang lain, tempat pelatihan seni bela diri yang sakral sepenuhnya independen. Akan sulit untuk melawan 4 aliansi seni bela diri yang hebat dengan cara ini. Lagi pula, mereka mendatangi kita dengan kekuatan banyak negara. Colton menghela napas. Tempat pelatihan seni bela diri yang sakral semuanya terlalu kuat. Tak satu pun dari mereka akan membungkuk di depan orang lain. Dalam keadaan seperti ini, akan sulit bagi mereka untuk bekerja sama dalam waktu sesingkat itu. Karena musuh bersama, keempat aliansi seni bela diri yang hebat sudah bersatu. Akan sulit bagi aliansi seni bela diri negara H untuk berurusan dengan mereka. Apa yang disebut aliansi seni bela diri yang hebat hanya untuk pertunjukan. Harvey tersenyum tenang. Itu semua hanya judul. Mereka sebenarnya tidak memiliki orang yang cukup baik untuk memperjuangkan mereka. Musuh kita kali ini kemungkinan besar berasal dari India dan negara kepulauan. Lagi pula, negara kepulauan telah mati-matian berusaha menghancurkan negara H. Mereka juga cukup menderita selama berada di Hong Kong dan Las Vegas. Mereka sendiri tidak berani melawan kami. Jadi mereka meminta bantuan India. Meskipun keempat aliansi seni bela diri tampak cukup menakutkan, mereka sama sekali tidak berguna di mataku. Apakah begitu? Colton terkekeh pahit. Pada kenyataannya, sudah cukup sulit untuk berurusan dengan aliansi seni bela diri India. Aliansi seni bela diri negara pulau biasanya akan bersatu dengan yang lain melawan musuh bersama. Ketika mereka menunjukkan dominasi seperti itu, Laut Selatan, Timur Jauh, dan negara-negara kecil lainnya mungkin juga akan bergabung dengan mereka. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Mungkin kita tidak perlu melakukannya. Harvey tersenyum. Masih tenang. Jika dua aliansi seni bela diri berhenti,
Apa yang akan dilakukan India dan negara pulau? Bab 3788. Maksudmu? Kamu ingin aliansi seni bela diri Laut Selatan dan Timur jauh mundur? Colton membeku. Lalu, dia menghela nafas. Ini terdengar seperti rencana yang bagus. Tapi apakah semudah kedengarannya? Laut Selatan mengkhawatirkan seberapa kuat negara kita. Kami akan menelannya utuh. Timur jauh juga memiliki hubungan dengan Amerika. Mereka tidak akan berhenti untuk memaksa Timur jauh melawan kita. Untuk mencegah posisi mereka sebagai polisi perserikatan bangsa-bangsa. Sederhananya, rencana ini akan sulit dilakukan. Secara alami, Colton tidak pernah memikirkan rencana seperti itu. Namun, dia percaya bahwa tidak ada cara untuk mendekatinya setelah dia melakukannya. Kita belum bisa berurusan dengan Timur jauh. Tapi aliansi seni bela diri Laut Selatan seharusnya tidak menjadi masalah. Harvey tersenyum. Saya mengenal Dean Cobb. Saya memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan statusnya di negara ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk meyakinkan negaranya. Jika aku menggunakan kesempatan ini untuk membuat Timur jauh mundur, rencana kita akan berhasil. Kita masih punya kesempatan. Colton sangat bersemangat setelah mendengar kata-kata itu. Dia langsung melompat sebelum tertawa. Kamu benar-benar luar biasa, Harvey. Bagus. Saya akan mendengarkan apa yang harus Anda lakukan. Apapun yang Anda butuhkan. Tanyakan saja. Aku tidak butuh apapun darimu. Biarkan aku melakukan pekerjaanku. Jawab Harvey sambil tersenyum. Tepat saat Harvey sedang memutar nomor, panggilan lain masuk. Pemimpin geng Laut Selatan. Suara panik Kathy Cobb terdengar. Tuan York, kakekku dalam masalah. Pemimpin biksu iblis, Julio Garcia, tiba-tiba muncul di Laut Selatan untuk menantang kakekku. Kakek saya menerimanya. Tetapi dia segera kalah. Kekuatan pria itu sangat menakutkan. Harvey menarik napas dalam-dalam. Bagaimana kabar kakekmu sekarang? Bukan karena Harvey mengkhawatirkan rencananya. Sebaliknya, dia benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Dean. Keduanya cukup dekat satu sama lain. Kathy menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mendapat kabar bahwa dia tidak sadarkan diri setelah menderita luka berat. Saya harus kembali ke Laut Selatan dan membantu kakek saya. Harvey menghela nafas. Bagus. Saya akan membawa Rudolph dan timnya ke sana terlebih dahulu. Ketika saya selesai dengan bisnis saya di sini, saya akan pergi ke sana sendiri. Aku juga akan membalas dendam untuk Dean. Sebagai salah satu dari 3 keluarga terkuat di Laut Selatan, keluarga Cobb memiliki otoritas yang sangat besar. Bahkan para pemimpin negara harus memberikan penghormatan kepada mereka. Ini hanya mungkin karena Dean. Namun setelah kekalahannya melawan Julio, meski hanya pingsan, generasi Kathy di Laut Selatan pasti akan berubah menjadi lebih buruk. Bahkan jika Kathy segera kembali ke Laut Selatan, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi situasi tersebut. Jika bukan karena 4 aliansi seni bela diri yang hebat, Harvey pasti sudah mengunjungi Laut Selatan sendirian. Harvey meletakkan teleponnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia memutuskan untuk menggunakan cara tercepat untuk menangani seluruh situasi. Bab 3789. Sementara Harvey sedang memikirkan cara untuk menghadapi 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Di dalam halaman keluarga Osborn, Clyde sedang duduk di kursi, memandangi Gunung Suci jauh dengan ekspresi tenang. Baginya, Gunung Suci atau Danau Suci hanya baik demi simbolisme. Selain itu, tidak ada kegunaan lain untuk mereka. Tetapi jika dia ingin naik ke tampuk kekuasaan sebagai penguasa keluarga Osborn, dia harus mengandalkan hal-hal ini. Dia tidak pernah peduli pada negaranya atau rakyatnya. Yang dia inginkan hanyalah otoritas-otoritas absolut.
Dia adalah keturunan dari keluarga Osborne dan keluarga kerajaan India. Pangeran Osborne. Pintu di belakangnya didorong terbuka. 3 pria dan 1 wanita masuk. Mereka semua orang India. Dan mereka juga masih sangat muda. Mereka adalah para Brahmana. Orang-orang di India yang paling berkuasa. Lebih penting lagi, mereka semua dilatih oleh para elit sejak kecil. Mereka tidak hanya berbakat, tetapi keterampilan bertarung mereka juga luar biasa. Namun, keempat pemuda yang ditakdirkan menjadi tokoh terkemuka di India itu mendekati Clyde dengan sukarela. Dari sudut pandang tertentu, ini sudah cukup untuk menunjukkan pesona Clyde. Untuk mencegah pengungkapan identitas mereka, Clyde memutuskan untuk memberi mereka nama belakangnya dan menamai mereka Azure, Ashen, Vermilion, dan Ebony. Ambisi Clyde terlihat jelas dengan langkah ini. Wanita itu, Vermilion, berjalan ke depan dan berkata pelan, "Pangeran Osborne, orang India menelepon kami. Misi selesai. Sejauh mana?" Clyde bertanya dengan tenang. "Apakah Dean mati atau lumpuh?" Vermilion tersenyum. "Seperti yang kau rencanakan. Untuk membatasi Gang Laut Selatan dan York di Hong Kong, Julio hanya perlu melukai Dean dengan parah. Laut Selatan mungkin sedang kacau balau saat ini. Bahkan jika Katie bergegas kembali ke negaranya, akan sulit baginya untuk mengatasi kekacauan ini. Rencana Harvey untuk berurusan dengan aliansi seni bela diri Laut Selatan sudah selesai." "Bagus. Anda melakukannya dengan baik." Clyde tersenyum. Seolah dia sudah menang. Bajingan itu mengira dia yang memimpin setelah menamparkan wajahku dan menjadi sedikit pintar. Dia akan segera tahu bahwa dia telah melakukan semua langkah yang salah. Setelah terkekeh dingin, Clyde melanjutkan berbicara. 4 aliansi seni bela diri yang hebat harus tahu tentang ini sekarang. Apa yang mereka rencanakan? Vermilion menyeringai. "Pangeran Osborne. Mereka sudah bergerak setelah mendapat kabar. Negara-negara lain di Laut Selatan dan beberapa daerah dari Timur Jauh telah setuju untuk bergabung melawan Harvey. Ketika kita mendapatkan cukup banyak orang, kita akan dapat melancarkan serangan kita. Ketika itu terjadi, aliansi seni bela diri negara H tidak akan mampu melawan kita. Tidak peduli seberapa kuat mereka sebenarnya. Lebih penting lagi, kami membeli beberapa perwakilan dari tempat pelatihan seni bela diri suci negara H. Aku yakin mereka akan memberikan sedikit tekanan pada Colton dan Harvey." Bab 3790. "Bagus." Clyde tersenyum. "Mereka akhirnya membayar saya untuk manfaat yang saya berikan kepada mereka. Kerja kerasku akhirnya membuahkan hasil. Tapi ini tidak cukup. Aliansi seni bela diri Eropa Utara dan Amerika belum bergabung dengan kami. Negara H akan selesai jika mereka melakukannya. Seni bela diri negara akan jatuh. Azure, pergilah ke New York dan lihat apakah kamu bisa meyakinkan aliansi seni bela diri mereka untuk bergabung dengan tujuan kita. Ashen, pergilah ke Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam. Anda akan berbicara dengan aliansi seni bela diri Eropa Utara tentang ini. Bagaimanapun, aku ingin Harvey mati dengan mengerikan." Tentu saja, para pemuda membungkukkan badan sebelum menjalankan misinya. Clyde mengambil segelas anggur di sampingnya, memutar-mutarnya. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tampak tenang dan damai. Sementara Harvey sedang memikirkan apakah dia harus pergi ke Laut Selatan untuk membantu Dean atau tidak. Dia menerima telepon lagi. Itu adalah tuan muda ketujuh dari keluarga Bauer, Harold Bauer. Dia menelepon untuk mengundang Harvey bertemu di panti jompo atas nama keluarga. Harvey tidak begitu tertarik pada Harold. Tetapi dia akhirnya menerima tawaran itu karena Samuel berada di keluarga yang sama. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di panti jompo di pinggiran Floodwell. Orang-orang di sana kaya dan berkuasa. Sederhananya,
Mereka yang tidak memiliki banyak kekayaan tidak akan bisa masuk ke dalam. Harvey melihat Harold dengan jas putih mengerutkan kening tepat di depan pintu masuk. Terlihat sangat mencolok bahkan ketika dia berdiri di antara kerumunan. Harold tidak yakin bagaimana harus bereaksi ketika dia melihat Harvey muncul. Dia dengan cepat berjalan menuju Harvey dan mengulurkan tangannya. "Tuan York, atau haruskah aku memanggilmu Tuan Muda?" Harvey menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tidak menggerakkan tangannya. "Kami berada di saat yang sangat penting di sini. Tuan Muda Bauer. Apakah kamu memanggilku ke sini untuk membuatku menyerahkan posisiku? Atau kamu malah berencana menusukku dari belakang?" Pupil Harold menyusut setelah mendengar kata-kata Harvey. "Harus mengakui, Tuan York, tindakan saya di puncak Floodwell tidak terlihat bagus. Tapi kamu harus mengerti bahwa aku ada di pihakmu. Tidak peduli betapa aku tidak menyukaimu. Bagaimanapun juga, aku masih milik keluarga Bauer. Saya masih milik negara H. Saya berbeda dengan Clyde, yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan India. Aku yakin kamu masih bisa mempercayaiku. Lagi pula, kita tidak memiliki banyak konflik antara satu sama lain, kan?" Harold mengangkat bahu. Dia tampak seolah-olah benar-benar ingin Harvey berada di sisinya. Harvey menyipitkan matanya, lalu tersenyum. "Jika itu masalahnya, akan sangat tidak sopan bagiku jika aku tidak mengubur dendam sekarang. Lagi pula, aku harus melakukan ini demi orang lain." Harold tertawa kecil. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke villa di belakangnya. "Kalau begitu, kau pasti membicarakan dia," jawabnya, sedikit memiringkan kepalanya. "Dia memintaku untuk meneleponmu hari ini. Lewat sini, Sir York. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.